Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika pada pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11 dengan materi teorema sisa pembagi bentuk linear. Teorema sisa pembagi bentuk linear terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu teorema sisa pembagi bentuk X kurang K, di mana bunyi teorema sisa tersebut yaitu jika polinomial Px dibagi dengan X kurang K, maka sisanya sama dengan PK. Maka untuk menghitung nilai sisa dari suatu polinomial, sama saja kita akan menghitung nilai fungsinya. Sebagai contoh, dengan menggunakan teorema sisa, tentukanlah sisa pembagian dari Px sama dengan X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 6X tambah 5 dibagi X tambah 2. Di sini kita tuliskan kembali teorema sisa untuk mengaitkan dengan soal yang akan kita jawab, di mana jika polinomial Px dibagi dengan X tambah 2, maka sisanya sama dengan P dalam kurun negatif 2. Apa kaitannya dengan teorema ini? X kurang K di sini, maka X tambah 2 ini sebenarnya bisa ditulis menjadi X kurang. Kurang berapa? Karena di sini plus, maka harus ditulisnya negatif 2. Nah, sehingga yang akan dihitung adalah P negatif 2. Cara menghitung nilai fungsi polinomial ada dua cara. Yang pertama cara substitusi. Dengan mengganti semua variabel X dengan nilai yang akan dihitung yaitu negatif 2. Sedangkan pangkat, koefisien, dan tanda tambah ini tetap diperoleh negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Negatif 2 pangkat 2 ini hasilnya 4. 6 kali negatif 2, negatif 12 tambah 5. Negatif 8, 4 kali 4, 16. Kurang 12 tambah 5. Negatif 8 tambah 16 ini hasilnya 8. Kurang 12 tambah 5. Ini negatif 7. Hasilnya sama dengan 1. Selain itu kita bisa juga menghitung dengan cara bagan atau skema. Dengan menuliskan terlebih dahulu koefisien dari suku banyak ini yaitu 1, 4, 6, dan 5. Sedangkan yang akan dihitung nilainya adalah negatif 2, tuliskan di sebelah kiri garis negatif 2. Jumlahkan, kita mulai dari 1 karena belum ada isiannya di sini, maka angka 1 boleh langsung diturunkan. Kali ke atas, 1 kali negatif 2 isi di bawah bilangan 4. Jumlahkan, diperoleh 2, kali ke sini 2 kali negatif 2, negatif 4, jumlahkan, peroleh 2, 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 4. 5 tambah negatif 4, hasilnya 1. Jadi sama saja hasil yang diperoleh cara substitusi dengan cara bagan atau skema. Silahkan pilih cara mana yang mudah untuk dikerjakan. Selain itu, teorema sisa juga dapat dipergunakan untuk menghitung atau menentukan nilai dari suatu variabel yang tidak diketahui dari koefisien suatu polinomial atau suku banyak. Oke. Di sini diketahui pembaginya adalah X kurang 2. Sehingga berdasarkan teorema sisa ini, jika polinomial Px dibagi X kurang 2, maka sisanya sama dengan F2. Jadi X kurang 2, maka dari sini kita bisa peroleh F2. Dan diketahui bahwa sisanya itu adalah 12. Jadi kita bisa menuliskan bahwa F2 nilainya 12. F2 ini kalau menggunakan cara substitusi, maka semua variabel X diganti dengan angka 2.
sedangkan K tidak diganti karena ini yang akan ditentukan nilainya. Jadi kita peroleh X di sini diperoleh 2 pangkat 3 dan X yang di sini diganti 2 pangkat 2 serta X yang ada di sini diganti dengan 2. Selanjutnya hitung 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 4. Kemudian perkalikan K dikali 4, 4K, 4 dikali 4, 16. Kemudian K dikali 2, 2K, negatif 9 kali 2, negatif 18, kurang 4 sama dengan 12. Jadi 12-nya ini dari soal ya, tadi sisa 12. Jumlahkan suku-suku yang sejenis, 4K dengan 2K, hasilnya 6K. Kemudian konstanta yang tidak memuat variabel 8 kurang 16, negatif 8. Kurang negatif 18, negatif 26. Kurang 4, negatif 30. Karena di sini K-nya berpangkat 1, maka kita pindah ruaskan 30 atau kedua ruas dijumlahkan dengan 30. Diperoleh 6K sama dengan 12 tambah 30 atau 6K sama dengan 42. K sama dengan 42 bagi 6, yaitu K sama dengan 7. Bagaimana jika dijawab dengan cara bagan atau skema? Maka tuliskan dulu koefisien-koefisien dari suku banyak ini, yaitu 1, K kurang 4, K kurang 9, dan negatif 4 untuk X sama dengan 2. Seperti biasa, turunkan ini 1 ke sini, kali dengan 2, tulisnya di sini. Jumlahkan K ini tersendiri tidak dapat dijumlahkan, yang dijumlahkan adalah negatif 4 dengan 2, karena sama-sama konstanta. Hasilnya K kurang 2. K kurang 2 dikali 2. Cara mengalinya K dulu dikali dengan 2, yaitu 2K. Negatif 2 dikali 2, negatif 4. Jadi hasilnya 2K kurang 4. Kemudian jumlahkan, karena di sini ada variabel dan konstanta, maka kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. K dengan 2K dijumlah, hasilnya 3K. Negatif 9 dengan negatif 4, hasilnya negatif 13. Kembali 3K ini kurang 13 dikali dengan 2. 3K dikali 2, 6K. Negatif 13 kali 2, negatif 26. Jumlahkan negatif 4 ini sejenis dengan negatif 26. Negatif 4 tambah negatif 26 itu negatif 30. Jadi diperoleh 6K kurang 30. Itu adalah F2. Sementara diketahui sisanya 12. Jadi kita bisa menuliskan 6K kurang 30 itu sama dengan 12. Dari sini kita peroleh bentuk yang sama dengan ini. Jadi kita bisa melanjutkan dengan cara yang sama, maka diperoleh K sama dengan 7. Kita beralih ke teorema sisa yang kedua, di mana pembagi bentuk linear dengan bentuk AX tambah B. Dengan kalimat dari teorema sisa yang kedua ini, yaitu jika polinomial PX dibagi dengan AX tambah B, maka sisanya adalah negatif B per A. Jadi bedanya dengan teorema sisa yang pertama tadi, di sini koefisien dari X tidak sama dengan 1. Sekarang kita akan terapkan dalam penyelesaian soal. Misalkan kita akan menentukan fungsi sisa dari fx ini jika dibagi dengan 5x tambah 1. Jika polinomial fx dibagi dengan 5x tambah 1, maka sisanya, perhatikan saja di sini, kalau di sini plus berarti lawannya yaitu negatif 1. Karena ada angka di sini 5, maka tulis negatif 1 per 5. Sama halnya dengan soal sebelumnya, dua cara bisa kita lakukan di sini. Yang pertama cara substitusi, semua yang variabel X diganti dengan negatif 1/5. Maka diperoleh negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1, 5 pangkat 3, 125. Jadi kalau bentuk pecahan masing-masing dipangkatkan. Kemudian negatif 1/5 atau negatif 1/5 pangkat 2 itu 1/25.
9 kali negatif 1/5, negatif 9/5 kurang 1. Diperoleh 5 kali negatif 1, negatif 5. 21 kali 1, 21. Yang di suku di belakang ini tetap. Selanjutnya kita sederhanakan. Negatif 5/125 itu sama saja dengan negatif 1/25 tambah 21/25 tambah negatif 45/25. Dari mana diperoleh ini? Kita menyamakan penyebutnya semua dengan penyebut 25. Jadi ini dikali dengan 5, maka 9-nya juga dikali 5. Kemudian kurang 1 diubah menjadi 25/5. Di sini sudah seragam penyebutnya, penyebut 25. Kita jumlahkan angka-angkanya. Angka-angkanya negatif 1 tambah 21 kurang 45 kurang 25 per 25. Negatif 1 tambah 21 itu 20. Sedangkan negatif 45 kurang 25 itu adalah negatif 70. Jadi 20 kurang 70 yaitu negatif 50 per 25. Hasilnya sama dengan negatif 2. Dengan menggunakan cara bagan, kita peroleh, tuliskan dulu koefisiennya yaitu 5, 21, 9, negatif 1. X yang akan dihitung adalah negatif 1/5. Langkah pertama langsung turunkan ini 5. Kemudian kalau pecahan kalikan dengan bilangan di atas dan bagi ke bilangan yang kedua atau penyebut. 5 kali 1, 5 per 5. Jawabannya adalah 1. Di sini negatif berarti negatif 1. 21 kurang 1, 20 kali 1, 20 per 5. Negatif, maka hasilnya negatif 4. 9 kurang 4, 5 kali 1 per 5. 5. Kita tulis sini hasilnya negatif 1. Dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Jadi sisanya adalah negatif 2. Jadi baik cara substitusi atau cara bagan menghasilkan nilai yang sama, yaitu negatif 2. Selanjutnya bagaimana menggunakan teorema sisa kedua ini dalam menyelesaikan soal dalam menentukan koefisien yang belum diketahui. Misalkan soalnya seperti ini, diketahui fx, pembaginya 5x tambah 2, sisanya diketahui 5. Nah, di sini terdapat k. K ini yang akan dicari, ditentukan. Dibagi 5x tambah 2, maka x-nya yang akan kita gunakan adalah negatif 2 per 5. Kita akan menggunakan cara substitusi. F negatif 2 per 5 sama dengan 5. Jadi x-nya ganti dengan negatif 2 per 5. Diperoleh negatif 2 pangkat 3, jadi negatif ini bilangan negatif pangkatnya ganjil, maka dia tetap negatif. 2 pangkat 3, 8, 5 pangkat 3, 125. Di sini bilangan negatif, tapi pangkatnya genap, maka hasilnya positif. 2 pangkat 2, 4, 5 pangkat 2, 25. K dikali negatif 2, tulis negatif 2K per 5, tambah 9 sama dengan 5. Perkalikan atau boleh langsung kita sederhanakan. 5 per 125 itu adalah 1/25. Jadi 5 dengan 125 ini menghasilkan bilangan 1/5. Karena disederhanakan, masing-masing dibagi 5. Kalau dibagi 5 ini hasilnya 1. Kalau 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Jadi bisa dituliskan menjadi negatif 8 per 25. 3 kali 4, 12 per 25 kurang 2K tambah 9 sama dengan 5. Sederhanakan ini, tentukan hasilnya. Hasilnya ini adalah negatif 20. Negatif 8 kurang 12 itu hasilnya negatif 20 per 25. Kurang 2K, kemudian 9, pindah ruas, hasilnya 5 kurang 9. Maka diperoleh 20. Negatif 20 per 25 kalau disederhanakan menjadi negatif 4
per 5. Kalau masing-masing dibagi dengan 5. Kurang 2K per 5 sama dengan negatif 4. Negatif 4-nya dari 5 kurang 9. Sini penyebutnya 5, cara yang gampangnya keseluruhan dibagi 5. Jadi ruas kiri hanya tinggal negatif 4 kurang 2K. 5 kali negatif 4 negatif 20. Selanjutnya negatif 4 ini pindah ruas menjadi negatif 20 tambah 4. Negatif 20 tambah 4 itu hasilnya negatif 16. Jadi K sama dengan negatif 16 per negatif 2. K sama dengan 8. Silahkan dicoba cara skemanya atau bagannya. Apakah akan menghasilkan nilai yang sama? Ya, selamat mencoba. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.